Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Dodi Hartono. Sekarang saya di kandang kambing Serumpun Makmur, Kampung Jamba.com, Kota Padang, Sumatera Barat. Pada kesempatan pagi ini, saya mendoakan kepada teman-teman semua yang beternak kambing. Semoga semua kambingnya berkembang dengan bagus, dan baik, dan dilancarkan semua rezekinya. Amin. Oke teman-teman, pada video kali ini saya ingin bercerita tentang pengalaman saya beternak kambing. Pengalaman ini adalah pengalaman awal saya beternak kambing dulu. Dulu saya di sini beternak kambing belum kandang ini. Jadi jumlahnya sebelum kita bikin kandang ini kita berjumlah kambing 5 ekor. Jadi kambing itu kita ikat-ikat aja ke lahan rumput, ikat, nanti siang lepas diikat. Setelah itu sorenya kita masukin ke kandang. Jadi di situ kita melihat kambing itu tidak ada perkembangannya. Itu dasar awal mula beternak kambing ya. Setelah itu karena untuk menopang ekonomi dan kebutuhan kehidupan, jadi saya ingin beternak kambing secara khusus dan perawatannya secara intensif. Jadi saya memulai awal dulu satu kandang yang di belakang saya ini, satu kandang. Jadi saya tambah indukan. Jadi total semua 15 ekor. Tapi sebelum saya memilih jenis ternak kambing apa yang ingin saya pelihara, saya berkonsultasi dulu dengan teman-teman dan sama keluarga, sama istri. Selanjutnya saya melihat dari kebutuhan dari masyarakat dan peminat kambing jenis apa yang lebih tinggi untuk Kota Padang dan Sumatera Barat ini. Jadi mereka lebih mengarahkan bukan jenis kambingnya, lebih mengarahkannya begini. Carilah ternak itu yang penjualannya lancar, modalnya tidak terlalu tinggi, dan perawatannya mudah. Itu adalah pegangan bagi saya untuk awal dulu. Jadi saya tertarik waktu itu adalah yang sesuai dengan saran dari teman-teman dan keluarga itu adalah jenis kambing kacang. Karena kambing kacang ini waktu 5 ekor itu aja sering orang datang ke rumah untuk menawar. Dijual ditawar-tawar gitu kan. Karena kambing cuma 5 ekor, jadi kita tidak mau menjual. Kambing ini tidak pernah berkembang, anaknya mati terus gitu. Jadi kita belum ada ilmunya dalam beternak kambing waktu itu. Oleh karena itu kita memfokuskan beternak kambing itu satu kandang dengan jumlah 15 ekor. Oke teman-teman, jadi itu adalah dasar kita memilih jenis kambing kacang yang kita lihat pada saat sekarang ini. Kita jumlahnya, kalau kita tidak jual-jual mungkin udah penuh kandang yang tiga blok ini ya. Karena kita selalu kedatangan pengunjung dan peminat dari pembeli yang ingin bibit dan akikah dari kandang kita Serumpun Makmur ini. Selanjutnya setelah kita beternak kambing kacang 15 ekor, awalnya pasti semua peternak itu mengalami hal-hal yang diuji dulu. Kenapa diuji? Rata-rata saya melihat dari peternak yang saya kunjungi dan untuk mencari ilmu, mereka menjelaskan bahwa untuk memulai awal beternak itu tidak semudah apa yang kita bayangkan. Pasti kita akan diuji. Jadi kami dulu waktu itu emang diuji, kita hampir menyerah, ingin gulung tikar, ingin tutup lagi, nggak sanggup lagi beternak kambing gitu ya. Karena awalnya anak kambing yang 15 ekor itu semuanya tidak ada yang hidup, mati semua. Palingan umur 2 bulan paling lama ya, 2 bulan itu kambingnya udah mati gitu. Jadi itu membuat kita waktu itu goyah dan takut untuk beternak kambing. Tapi dalam diri saya waktu itu, karena kandang udah terbuat, biayanya udah berapa, terus masalah segini tidak bisa diatasi, kita mencari tahu ilmunya bagaimana cara perawatannya. Alhamdulillah sekarang kita udah berkembang,
Udah, kalau untuk sekarang mungkin udah 200 ekor. Kalau tidak dijual-jual mungkin udah penuh kandang ini semua. Karena kita kandangnya di sini ada 3 macam. Yang pertama umbaran, karena kambing di sini kita lihat semuanya lepas, tapi kita pagar sekeliling tempat bermainnya. Selanjutnya ada yang kloni khusus kawin, dan skat untuk kambing beranak dan kambing jantan. Oke, jadi saya melihat itu dari peternak kambing ya. Kadang peternak itu menilai kalau beternak kambing kacang itu tidak ada tidak gengsinya tidak terlalu tinggi gitu. Atau gimana, artinya tidak kurang levelnya gitu. Jadi saya waktu itu ada pertemuan seluruh peternak Sumatera Barat ini pengalaman ya. Rata-rata yang berani tampil itu adalah peternak yang harga ternaknya itu yang mahal. Kambingnya mungkin jenis kambing luar. Jadi mereka dengan kambing besar harganya mahal. Jadi mereka berani untuk menyampaikan apa jenis ternaknya atau promosi kambingnya. Sementara yang punya kambing kacang itu rupanya banyak, tapi mereka itu saya melihat mereka itu kalah modal gitu, kalah harga karena kambing itu harganya ya berapalah, harganya 1 jutaan gitu kan. Jadi waktu itu saya pas pertemuan itu saya menyampaikan dengan percaya diri tentang kambing kacang itu, keunggulan, peminatnya, penjualannya. Rupanya setelah itu banyak peternak itu yang beternak kambing kacang karena mereka tidak berani, karena mereka merasa kalah saing dengan kambing-kambing yang besar harganya mahal gitu. Jadi karena saya melihat di situ, sekarang saya ketawa gitu. Kenapa mereka yang punya ternak tidak pede atau percaya diri dengan ternak yang dimilikinya atau ternak yang dirawat. Walaupun modalnya itu mahal, kambing yang besar-besar itu, tapi penjualannya tidak laris, buat apa gitu? Itu menurut kami ya. Tapi kalau walaupun kambing kita kecil, harganya murahan, jenis kambing kacang itu kan sepertinya remeh ya. Kalau kami bangga kami punya kambing kacang, karena kita di sini untuk penjualan alhamdulillah mungkin kita tidak bisa melayani sepenuhnya untuk permintaan dari pelanggan, karena peminat untuk contohnya daging saja itu orang lebih ke kambing kacang, karena rasa daging kambing kacang itu lebih nikmat dari kambing-kambing lain. Yang kedua untuk akikah orang tidak, saya yes, mungkin 90% orang lebih memilih kambing kacang gitu. Kenapa kambing kacang? Harganya terjangkau. Semua level ekonomi masyarakat itu bisa menjangkau harga dari kambing kacang itu. Jadi kita di sini biarlah kita beternak kambing yang harga murah, tapi penjualannya laris, alhamdulillah. Kalau kita tidak menjual, mungkin di sini saya rasa kambing ini udah habis gitu. Jadi kita di sini kalau kita ingin menjual kambing ini di sini dalam hari ini juga, saya bisa menjamin kambing ini akan habis semua terjual dengan harga yang tidak murah dan tidak rugi, tetap untung gitu. Karena peminat kambing kacang ini sangat banyak sekali untuk Kota Padang ini. Selanjutnya sebetulnya saya ingin menjelaskan kepada peternak kambing yang beternak kambing kacang khususnya, ngapain kita memikirkan orang lain yang beternak kambing yang lain atau harganya yang mahal. Itu tidak diambil pusing gitu. Kita cukup percaya diri dengan apa yang kita miliki. Mungkin kita sekedar beternak kambing kacang, tapi penjualan kita laris, malah kita yang lebih pede. Kalau kita obral kambing ini semua mau dijual semua, pasti akan habis hari itu juga gitu.
Tapi kadang kan saya melihat mungkin emosi ya, emosi dari peternak kambing kacang itu tidak mampu menyampaikan. Saya beternak kambing jenisnya kacang, mungkin takut di apa namanya, di diketawain gitu ya. Tapi kalau kami di peternakan Serumpun Makmur ini, kami sangat cinta sekali dengan kambing kacang ini karena hasilnya udah terbukti sama kita di sini. Malahan kita dari sampai kita bikin kelompok, itu namanya dari nama kelompok kita peternakan kambing Serumpun Makmur. Karena dari penjualannya itu, penjualan sampai peminatnya itu sangat banyak sekali. Karena itu kami bangga dan pede untuk Sumatera Barat, mungkin kita yang paling banyak yang beternak kambing kacang. Jadi karena populasi kita alhamdulillah banyak, kita sangat pede sekali. Bangga kita beternak kambing kacang karena kambing kacang itu adalah produk lokal yang asli dari Indonesia. Ngapain harus kita sanjung-sanjung kambing luar sementara penjualannya mahal. Bagus kita sejahterakan atau lestarikan kambing lokal ini agar kambing lokal ini tetap lestari dan berkembang untuk Indonesia. Kalau ingin melihat dari keunggulan mungkin ada di channel saya yang lain, mungkin keunggulan-keunggulan dari kambing kacang. Jadi ini saya ingin memberikan motivasi kepada teman-teman yang berjenis kambing kacang. Jangan malu beternak kambing apapun jenisnya, walaupun kambing kacang seperti kita di sini. Yang penting targetnya adalah penjualan. Penjualan lancar bisa menopang ekonomi dan bisa mensejahterakan kelompok dan pemiliknya sendiri. Itu mungkin gambaran dari saya. Sampai waktu itu saya menjelaskan kepada Pak Kadis, saya mengusulkan apa salahnya kita melakukan kontes kambing kacang untuk Sumatera Barat ini. Kenapa kita melakukan setiap kali kontes itu jenis kambing luar gitu, kambing bukan asli dari Indonesia yang kita konteskan. Jadi saya kurang puas dari jawaban waktu pertemuan itu. Sebetulnya kalau ingin menopang ekonomi masyarakat yang ada di Sumatera Barat khususnya ya, yang saya jelaskan. Apa salahnya kita lakukan kontes kambing kacang? Jadi itu sebetulnya untuk penyemangat masyarakat yang ada di Kota Padang ini. Mereka ingin beternak kambing kacang. Contohnya kita lihat dari ujung perbatasan Medan sama perbatasan Bengkulu, Sumatera Barat ini, yang kita lihat kambing yang lepas itu adalah kambing kacang. Tidak ada kambing luar yang lepas berkeliaran di jalanan. Karena masyarakat itu cuma mampu beternak kambing kacang. Kalau misalnya ada dilakukan kontes kambing kacang ini untuk Kota Padang atau Sumbar, mungkin itu akan lebih bergairah atau lebih menyemangati dari peternak-peternak masyarakat atau petani-petani itu kan. Mereka lebih mengkhususkan dalam perawatan kambing kacang. Mereka mungkin bisa seperti kami di sini perawatannya secara intensif. Itu akan membantu masyarakat untuk lebih fokus dalam beternak karena dari mungkin dari dinas atau dari manalah dari pemerintahan kurang ada perhatian untuk melestarikan kambing kacang ini. Jadi kami di sini emang tujuan pertama adalah untuk melestarikan kambing kacang ini agar tidak punah. Selalu kita akan buat penemuan-penemuan baru sampai kita di sini memerah kambing kacang. Jadi mungkin orang melihat atau menilai, masa kambing kacang diperah? Itu sebetulnya kita yang merasakan di sini kok. Kita yang mengalami, emang bisa. Jadi kita nggak memikirkan, oh kata orang, masa iya kambing kacang diperah? Kita nggak ambil pusing gitu. Ternak-ternak kita yang kita perah. Oh terserah penilaian orang, yang penting itu no problem gitu, nggak ada masalah gitu. Jadi itu sebetulnya sebuah motivasi untuk kawan-kawan semua yang beternak kambing. Jangan pikirkan apa kata orang dalam beternak, apapun jenis ternak yang kita pilih. Pokoknya tetap pada pendirian kita ingin beternak kambing ini ya tetap fokus jalan. Terus kita lihat peluang-peluang untuk penjualan, peluang-peluang peminat. Ya selanjutnya untuk ingin sukses itu jangan
yang kita tanamkan di sini adalah jangan kiblat kepada peternak manapun. Kalau kita tunduk dengan peternak lain, misalnya kita level kambing kita murah harganya, kita tunduk dengan kambing harganya puluhan juta, oh kambingnya lebih mahal, maka kita tidak akan bisa lebih dari orang itu. Itu yang kita tanamkan di sini. Jangan pernah tunduk dengan peternak manapun. Karena itu kita bisa berkembang seperti ini. Karena kami di sini, oh orang itu modalnya ratusan juta sampai miliaran dengan membeli jenis kambingnya yang sangat mahal. Kita nggak memikirkan itu. Kita memikirkan adalah bagaimana kita bisa berhasil, kambingnya berkembang sehat, walaupun kambingnya cuma kambing murahan. Jadi kami di sini tidak pernah kiblat kepada peternak manapun. Cuma kita di sini banyak narasumber, termasuk kita punya dalam kelompok punya mentari hewan dan juga sumber-sumber yang lain. Mulai dari S1 sampai S3 kita punya narasumber untuk peternak kambing ini, termasuk saya sendiri gitu. Terima kasih teman-teman, mungkin ini merupakan pengalaman kami di sini dari peternakan kambing serumpun makmur. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.